Kayaknya mungkin udah tahu kali ya itu saya ke Polres itu kenapa. Mungkin buat sebagian orang akan bilang lebay gitu melihat saya datang sama anak saya ke sana. Tapi apapun lah orang mau bilang apa, karena itu menyangkut psikologis kami, psikologis saya, anak saya dan juga keluarga gitu. Karena terus terang saya memang datang karena selama ini udah cukup sabar dengan yang namanya netizen. Ya selama ini saya melihat beberapa teman public figure yang dikenal gitu, mereka melaporkan orang-orang yang sangat merajalela ya menurut saya gitu. Tadinya saya nggak mau sebenarnya seperti ini, kayak buang energi gitu, buang tenaga. Emang bilang udah nggak usah diladenin, nggak usah nggak usah digubris lah orang-orang begitu. Cuman selama ini saya udah cukup sabar, dan mungkin teman-teman media melihat juga dari beberapa postingan saya, dari ribuan komentar netizen yang menyerang kami gitu, saya pilah-pilah yang sekiranya udah sangat menyakitkan, itu kadang saya screenshot, saya posting. Itu cara saya untuk sedikit mengobati gitu dengan situasi yang sekarang rasanya kami masih berduka. Mungkin buat semuanya gitu, buat orang-orang yang belum mengalami gimana sih rasanya kehilangan sosok orang yang kita sayangin gitu. Jadi nggak semudah itu untuk melupakan gitu. Jadi pada saat di hari itu 4 Desember, pada saat memakamkan almarhum, saya sudah berjanji bahwa saya akan terus bercerita dengan papi kami, suami gitu. Saya akan terus bercerita apapun yang terjadi gitu, sampai saya tidak mampu lagi untuk melangkah ke sana. Artinya mungkin sampai saya tua nanti, dan bahkan sejak almarhum meninggal sampai tadi malam pun saya masih datang ke makam gitu. Kenapa? Orang mungkin bertanya, ya salah lu, kenapa diposting, kenapa dikontenin? Ya itu kan ya boleh dong, tidak ada undang-undang, nggak ada yang ngelarang gitu. Kecuali saya ngontenin orang lain yang keluarganya melarang gitu. Nah kalau ini, karena menurut saya ini adalah cara treatment untuk diri saya khususnya gitu, diri saya pribadi, sebagai treatment untuk menguatkan saya gitu, kayak kekuatan lah gitu saya datang ke sana. Dan kalaupun saya kontenin, karena saya ingat pesan papi, momen itu jangan pernah hilang ya bun, apapun yang terjadi, sedikit pun momen tuh harus diabadikan, dia kan selalu bilang gitu. Dan saya tidak mencari keuntungan dari konten-konten saya di makam. Saya nggak ada channel YouTube, saya nggak ada yang menghasilkan uang dari situ, nggak ada. Atau ketika saya di makam ada diselipin mungkin built-in endorse atau apa, tidak ada di situ. Hanya benar-benar saya mengabadikan itu. Mungkin ketika saya capek pulang kerja di warung, ketika di rumah istirahat habis sholat, saya rebahan sambil lihat konten gitu, kayak ngobatin diri saya aja gitu. Jadi adalah kemarin itu netizen yang memang saya laporkan karena dia sangat keterlaluan, dan itu kata-katanya sangat kasar dan termasuk ada kata yang termasuk pornografi ya kalau nggak salah yang pertama itu. Dan berikutnya dia komen lagi di pada saat ulang tahun anak saya. Saya kan bikin konten itu kan lama mbak gitu, cari momen ketika almarhum suami masih ada gitu. Saya buka-buka galeri gitu, pilih-pilih momen-momen ketika dikasih surprise gitu. Ya itu sebagian dari pengobat hati saya gitu. Saya ngedit sendiri dari pagi sampai saya ninggalin warung gitu, saya nyusun itu video. Tapi tiba-tiba di komen gitu sama dia, dan itu sakit banget komennya. Mampus dia sudah mati. Itu gimana sih untuk kita gitu, yang masih berduka di komen begitu gitu, dan itu sangat menyakitkan. Makanya saya harus ke Polres. Saya ingin kasih pelajaran untuk manusia biadab ini.
Ada berapa? Kamu mau menghina saya, apapun, mau bilang saya apapun, silahkan. Tapi jangan begitu. Mendingan saya aja yang dibilang mati aja loh, nggak apa-apa. Tapi ini kan orangnya memang sudah tidak ada, tapi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Gitu. Itu sangat menyakiti kami, sangat merusak mengganggu jiwa dan mental dan psikis kami gitu. Itu ada berapa akun? Berapa akun yang dilaporkan? Yang dilaporkan itu aku hanya satu aja. Kalau mau diikutin semua banyak sekali gitu, banyak sekali. Jadi saya mau fokus satu aja, si manusia ini aja. Gitu. Mungkin sebenarnya Saya nggak tahu itu orang siapa gitu, kok kayaknya dendam banget gitu sama kami. kemarin sendiri datang ke Polres atau ada Sama anak saya. berduaan Iya. tanpa mendampingi kuasa hukum? Saya udah nggak mikirin kuasa hukum, saya nggak mikirin apa. Saya berpikir pada saat itu saya lagi jualan, Mbak, lagi rame-ramenya di warung. Saya lihat komen, terus anak saya juga teman-teman fanbase-nya lagi dateng di sini rame, sampai dia lupa makan, warung saya tinggalin. Saya langsung ke sana, ke makam, ke Polres. Anak saya nyusul gitu. Saya bilang saya nggak ngurusin pengacara atau lawyer atau apa, karena saya nggak nyari, memang benar-benar saya mau ke kantor polisi. Saya mau minta pertolongan karena saya merasa saya warga negara Indonesia, pengen ada perlindungan gitu dari manusia-manusia yang seperti itu gitu. Akun itu baru satu kali komentar atau sebelumnya pernah juga sih? Sebelumnya udah pernah. Akun yang dilaporkan? Iya, itu udah saya posting dan kata-katanya kasar, jorok gitu. Kalau diiniin masuk ke undang-undang pornografi itu Kalau kata-katanya. dari kepolisian sendiri nanti akan memanggil orang akun tersebut nggak? Nah, semalam saya udah ke sana ke Polres Jakarta Selatan, udah saya ceritakan kronologisnya dan sudah masuk laporan. Udah Berarti masuk orang laporan. tersebut nanti bisa dipanggil juga. Iya, jadi ketika laporan udah masuk kemarin malam, penyidiknya bilang nanti ibu akan dijadwalkan untuk pemanggilan. Nah mungkin setelah pemanggilan baru akan keluar BAP atau apa, saya nggak ngerti karena belum pernah ngurusin hal yang seperti ini. Udah coba cari tahu soal yang akun yang komennya itu orang mana mungkin, atau udah komunikasi langsung DM? Kemarin pada saat saya tuh nggak tahu sebenarnya, pada saat saya posting momen itu kontennya itu sebenarnya sedih loh, bikin nangis, saya nangis gitu. Ketika di warung saya lihat komenan itu pas banget, saya buka IG keluar komenan itu. Wah, saya langsung drop itu, saya screenshot terus saya posting di feed saya. Gak berapa lama, berapa detik kemudian komennya hilang, komen si orang itu dihapus. Tapi sekarang muncul lagi, ada lagi. Gitu. Tapi kan kemarin keinginannya apa sih, pengen orang itu? Saya kepengen orang itu ada di depan mata saya. Minta maaf secara langsung. Minta maaf secara langsung. Ya pengennya sih nggak minta maaf, pengen masukin penjara. Iya. Nggak ada kata ampun. Nggak ada kata ampun. Oke. Kak, kemarin bukti-bukti yang dibawa apa aja? Kemarin bukti-bukti yang dibawa ya screenshotan dari itu sama beberapa komen-komennya dia. Kan Teteh kan udah up foto lagi di Polres ya Teh ya, lagi laporan. Orang tersebut ada sampai ngechat Teteh nggak sih reaksi gitu? Siapanya? Yang abangnya kayak minta maaf mungkin dari karena Dia sempet follow, terus aku follow back. Terus tiba-tiba tuh dia follow kemarin pas ada postingan itu. Aku follow back cuman gak ada respon lagi dari dia. maaf ya Teh. Iya, saya minta banget sama pihak kepolisian, mungkin buat orang ini remeh atau biasa aja, tapi itu sangat menyakitkan kami gitu. Merasa takut, Dalam sakit banget rasanya gitu. merasa takut pansos nggak sih yang akunnya Gimana buat pansos gitu? dimanfaatin gitu buat pansos ke Teteh sendiri? Nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi ya apa yang terserah dia mau pansos atau apa gitu. Tapi kata-kata itu yang ada kata-kata mampus itu loh, sakit banget. Mampus, dia sudah mati. Aduh itu rasanya gimana sih, sakit banget. Rasanya nggak ada artinya semuanya buat saya gitu. QQ mungkin seperti apa? Mendukung keputusan ibu? Iya, aku didatengin fanbase aja bela-belain buru-buru ke tempat bunda loh nyusul. Iya. Iya. Jadi ya pokoknya aku ikutin aja semua keputusan bunda.
Ya soalnya nggak ada alasan juga sih buat komen negatif kan. Mungkin Kiki kalau ngeliat komen-komen kayak gitu sedih juga nggak sih Kiki? Sedih, cuman ya apalagi aku kan nggak bisa ngapa-ngapain, belum bisa bertindak apa-apa. Jadi biasanya kalau aku ngerasain hal yang sama bunda yang gerak, aku yang ikut gitu. Tapi sempat kena mental nggak sih? Ada saut-saut dalam gitu. Enggak, aku enggak. Aku lebih ke apa ya? Ya nggak usah didengerin lah orang-orang kayak gitu. Aku juga sebenarnya nggak mau tahu juga siapa yang komen begitu. Ya saya juga awalnya tuh sebenarnya sudah mencoba untuk udahlah sih ngapain gitu ngadapin netizen yang mungkin receh kali buat mereka. Tapi itu kan dia berkomentar di publik dan komentarnya di tempat yang salah, di video momen ulang tahun. Dia itu sebenarnya bencinya sama siapa gitu, sama saya, sama anak saya, atau sama almarhum. Kan kalau yang pertama dia bilang seolah-olah kenapa sih lo nggak move on gini-gini, suami lo kan udah mati, udah ini Karina apalah gitu, Karina Kon apalah gitu, maksudnya apa? Terus sekarang berikutnya mampus dia sudah mati gitu, siapa gitu, siapa manusia ini gitu. Saya kepengen minta banget sama kepolisian gitu, tolonglah gitu, tolong gitu, manusia-manusia yang seperti ini tuh dikasih pelajaran. Dan saya kepengen hari ini press conference di sini, saya kepengen kasih waktu 3x24 jam. Kalau akun itu tidak berusaha, tidak mencoba untuk menghubungi saya, tidak ketemu saya langsung, saya akan teruskan ini gitu. Iya. Dukungan dari Damar dan Kodrat sendiri seperti apa? Tadi tuh saya semalam sebelum saya ke Polres, saya telepon Damar. Saya bilang, Di, ini Bunda mau ke Polres nih, mau ini bikin laporan ini. Di bisa bantu nggak? Ya mereka juga apa ya, kecewa gitu sama para netizen. Ya pengennya cepet, pengen langsung ketemu saya sama manusia itu.